Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kali ini kita berada di pertemuan ke-23 dari pembahasan Kiat Belajar. Kita masih mengkaji dari buku Mas Santri. Buku Mas Santri dengan bahasan kali ini membagi waktu antara bekerja, menikah dengan belajar agama. Bagi yang belum memiliki buku ini, sekali lagi bisa memesan di Rumaiso Store, di Ruevi Store, ataupun lewat reseller dan agen kami, atau bisa lewat WA, nomor WA 0852 00 171 222. Nah, kali ini kita lihat kelanjutannya di halaman 142 dan seterusnya. Ya, monggo bisa dibaca. Peringatan bahaya hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, sebentar saya cek jaringan dulu. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat setelah motivasi untuk menikah dan masih bisanya membagi waktu antara menikah dengan belajar agama, bahkan ada juga ulama yang memilih untuk tidak menikah demi belajar ilmu agama. Namun apa yang dimaksud dengan tidak menikah di sini? Apakah nanti masuk dalam pembahasan kita kali ini atau ada permasalahan yang lain? Nah, kita lihat di sini dulu. Peringatan bahaya hidup membujang. Artinya hidup membujang, kalau mau diberi catatan, hidup membujang dalam rangka hanya ibadah saja. Dia hanya memikirkan untuk ibadah saja. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabattula walau adina lahu lakhtasaina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Utsman bin Mas'un untuk tabatul atau hidup membujang. Kalau seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan bertabatul. Meskipun untuk mencapainya kami harus melakukan pengebirian. Iya. Utsman bin Mas'un itu meminta izin untuk tabatul. Artinya dia cuma hidup membujang saja dalam rangka ibadah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkannya. Seandainya beliau mengizinkan, tentu pengebirian dikebiri itu boleh. Namun Nabi SAW tidak mengizinkan hal ini. Nah, sekarang kita lihat pengertian tabatul. Ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ini dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat pengertian dari tabatul itu apa. Ada beberapa sumber di sini kami sebutkan dan pengertian dari tabatul. Ya. Disebutkan dalam Ensiklopedia Fikih terbitan Kementerian Agama Kuwait pada juz 8 halaman 13, tabatul secara bahasa berarti memutus, sedangkan orang yang mengasingkan diri dengan tujuan beribadah disebut dengan al-mutabattil. Ya, tabatul itu memutus, artinya dia memutus hubungan dengan orang lain, dia hidup menyendiri gitu ya. Dia mengasingkan diri, kalau secara pengertian, dia mengasingkan diri dengan tujuan beribadah. Ingat, tujuannya beribadah saja. Nah, di sini istilah orangnya, orang yang mengasingkan diri ini namanya al-mutabattil. Ya, namanya al-mutabattil. Nah, terus dalam Subulus Salam, karya Imam As-Sun'ani rahimahullah disebutkan bahwa tabattul adalah enggan menikah karena memutuskan untuk sibuk beribadah pada Allah. Iya, Imam As-Sun'ani mengatakan tabattul itu enggan menikah karena memutuskan untuk sibuk beribadah kepada Allah. Jadi dia ingin sibuk beribadah kepada Allah. Dia memutuskan mengasingkan diri, ya dia enggan menikah. Karena ingin fokus dalam ibadah. Ya, terus disebutkan pula oleh Ibnu Hajar. Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan pula hal yang sama.
Beliau berkata, Al-muradu bitabattuli huna al-inqita'u 'anil nikahi wa ma yattabi'uhu minal maladhi ilal ibadati. yang dimaksud tabatul adalah meninggalkan menikah karena sibuk untuk ibadah. Ya, meninggalkan menikah karena sibuk untuk ibadah itu. Terus setelah itu Ibnu Hajar menyebutkan perkataan At-Tabari bahwa tabatul yang dimaksud, Bahwa tabatul yang dimaksud oleh Utsman bin Maz'un adalah mengharamkan pada diri untuk menikahi wanita dan enggan mengenakan wangian serta segala sesuatu yang menyenangkan. Jadi pertama dia mengharamkan diri untuk menikahi wanita. Kalau nanti kita akan lihat dalam kisah Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, itu bukan mengharamkan untuk menikahi wanita, tapi ada pilihan tersendiri ya di sini. Jadi kalau di sini dimaksudkan dengan tabatul itu mengharamkan pada diri untuk menikahi wanita dan enggan mengenakan wewangian. Jadi tidak mau memakai wangian serta dia tinggalkan segala sesuatu yang senang-senang gitu. Allah Ta'ala berfirman ya tentang hal ini karena turunlah ayat tentang Utsman bin Mas'un tadi. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Ya, surat Al-Maidah ayat 87. Nah, ketika menjelaskan salah satu hadis dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bahasa nikah, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan terlarang melakukan tabatul, yaitu meninggalkan untuk menikah dikarenakan ingin menyibukkan diri untuk beribadah dan menuntut ilmu padahal mampu ketika itu. Larangan di sini bermakna tahrim atau haram. Ya, terlarang ini ada satu bahasan di Bulughul Maram ya. Saya pernah bahas juga di Rumah Iso TV, nanti bisa dicek video Bulughul Maram tentang nikah. Di situ disebutkan terlarang, kata Syekh Abdullah Fauzan, terlarang melakukan tabatul yaitu meninggalkan untuk menikah dikarenakan ingin menyibukkan diri untuk beribadah dan menuntut ilmu padahal mampu ketika itu. Larangan di sini bermakna tahrim. Ya, bermakna larangan haram. Ya, ini disebut dalam Minha al-Alam karya Syekh Abdullah Fauzan tadi. Terus pernah ada di antara sahabat ada yang punya tekad untuk enggan menikah karena ingin sibuk dalam ibadah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada sahabat yang mengajukan pada Rasulullah SAW dia nggak mau menikah karena ingin sibuk dalam ibadah. Kemudian Anas radhiyallahu anhu itu berkata seperti ini. Ada 3 orang. Nanti kita lihat, ja'a salasatu rahdin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli laila abadan wa qala akharu ana asumu dhahra wa la uftir wa qala akharu ana a'tazilu nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada 3 orang yang pernah datang ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka diberitahu, tanggapan mereka seakan-akan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa-biasa saja. Nah, jadi mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ibadahnya itu biasa-biasa saja. Terus mereka berkata, di mana kita dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dosa beliau yang lalu dan akan datang telah diampuni. Salah satu dari mereka lantas berkata, adapun saya akan sholat malam selamanya. Saya akan sholat malam selamanya. Ini orang pertama ya, karena dia tahu kan tadi, kan Nabi SAW itu dosanya yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Kita kan belum ada jaminan. Maka orang pertama itu katakan, adapun saya akan sholat malam selamanya. Terus yang kedua, yang lain berkata, saya akan berpuasa terus menerus tanpa ada hari untuk tidak puasa. Saya akan berpuasa terus-menerus tanpa ada hari untuk tidak puasa. Terus yang ketiga, yang lain berkata pula, saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selamanya. Nah, saya akan meninggalkan wanita, artinya dia tidak mau menikah. Ya, dia tidak mau menikah selamanya. Tadi kalau yang kedua, dia mau puasa terus-menerus. Yang ketiga ini, dia nggak mau dekat-dekat wanita, dia tidak mau menikah selamanya. Nah, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, Kaliankah yang berkata demikian dan demikian? Demi Allah, aku sendiri yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa padanya. Aku sendiri tetap puasa, namun ada waktu untuk istirahat tidak berpuasa. Aku sendiri mengerjakan sholat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku sendiri menikahi wanita. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku. Nah, Nabi SAW nasihati 3 orang tadi yang terlihat berlebihan di sini. Karena mereka seakan-akan mau melampaui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian kan berkata demikian dan demikian. Demi Allah, aku sendiri paling takut pada Allah. Nabi katakan, aku yang paling bertakwa kepadanya. Aku sendiri tetap puasa. Ya, jadi Nabi SAW itu tetap puasa. Namun ada waktu untuk istirahat tidak puasa. Jadi tidak terus menerus setiap hari puasa. Aku sendiri mengerjakan sholat malam dan ada waktu untuk tidur. Sholat malam terus ada waktu untuk tidur. Aku sendiri menikahi wanita. Nabi SAW itu menikah, bahkan punya beberapa istri. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku. Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membenci ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya Nabi SAW ingatkan 3 hal tadi itu tidak boleh. Ada yang ingin sholat malam terus, semalam suntuk gitu, nggak mau tidur. Ada yang puasa terus tiap hari, tidak mau ada waktu tidak berpuasa. Ada yang mau ibadah terus sehingga tidak mau menikah. Nah, ini tidak dibolehkan. Terus yang dimaksud hadis, siapa yang benci ajaranku, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Siapa yang meninggalkan jalanku lalu menempuh jalan selainku, maka tidak termasuk golonganku. Ya, siapa yang meninggalkan jalanku lalu menempuh jalan selainku, maka tidak termasuk golonganku. Terus berarti menikah termasuk ajaran Islam dan tak boleh dibenci. Ajaran Islam yang disebutkan dalam hadis mengandung maslahat yang besar. Disebutkan kembali oleh Ibnu Hajar. Ya, wa tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hanifiyah as-samha fayuftiru liyataqawwa 'ala as-shaumi wa yanamu liyataqawwa 'ala al-qiyam wa tazawwaju li kasri syahawati wa ifafin nafsi wa taksiri nasli. Jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lurus dan memberikan banyak kelonggaran. Dalam ajaran beliau masih dibolehkan tidak puasa supaya benar-benar kuat jalani puasa. Dalam Islam masih boleh tidur supaya kuat menjalani sholat malam. Dalam Islam diperbolehkan pula untuk menikah untuk mengekang syahwat, menjaga kesucian diri dan memperbanyak keturunan. Ya, jalan Nabi SAW adalah lurus dan memberikan banyak kelonggaran. Dalam ajaran beliau masih dibolehkan tidak puasa, artinya tidak terus-menerus puasanya, supaya benar-benar kuat jalani puasa nantinya. Dalam Islam juga masih boleh tidur, dan nanti ada waktu untuk sholat malam. Dalam Islam diperbolehkan juga untuk menikah, untuk mengekang syahwat, menjaga kesucian diri dan memperbanyak keturunan. Nah, terus beda dengan Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi. Sekarang kita bahas ya. Sebagaimana dalam Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang diantara penulisnya adalah Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah, disebutkan keadaan orang yang membujang. Berikut rinciannya. Nah, di sini Syekh Mustafa Al-Bugha dan kawan-kawan itu membuat rincian tentang orang yang tidak menikah itu bagaimana. Ya, kita lihat rincian yang pertama. Membujang karena tak punya keinginan untuk menikah. Bisa jadi karena dilihat dari fitrahnya, atau karena sakit, atau karena tidak mampu memberi nafkah, padahal dalam nikah ada keharusan memberi mahar dan nafkah. Ya, terus ada yang keadaan yang kedua. Membujang karena terlalu sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu din, dan nikah dapat membuatnya lalai dari hal itu. Walau dari segi finansial ia sudah mampu untuk menikah. Nah, kalau ini keadaan kedua ya, membujang karena ingin sibuk untuk ibadah atau menuntut ilmu. Walau dari segi finansial ia sudah mampu untuk menikah. Terus yang ketiga. Membujang dalam keadaan mampu untuk menikah secara finansial dan ia tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu din atau agama. Ya, membujang dalam keadaan mampu untuk menikah secara finansial dan ia tidak disibukkan dengan ibadah dalam menuntut ilmu din atau agama. Ya, terus untuk kondisi pertama. Untuk kondisi pertama dimakruhkan untuk menikah. Nah, dimakruhkan untuk menikah. Untuk kondisi pertama dimakruhkan untuk menikah. Itu tadi ya, dia tidak punya keinginan sama sekali. Ya. Terus yang kedua, untuk kondisi kedua, karena sibuk untuk menuntut ilmu. Ini ceritanya Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah.
Untuk kondisi kedua, lebih baik tidak menikah karena adanya maslahat yang besar. Karena adanya maslahat yang besar. Adapun kalau catatannya untuk ibadah, dilihat dulu di sini ibadah apa yang dimaksud di sini ya. Yang jelas kalau ada maslahat yang besar antara menuntut ilmu dengan menikah, ya terserah di situ untuk dipilih mana yang lebih besar keadaannya ya. Kalau memang maslahatnya lebih besar untuk umat seperti keadaan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, maka bisa dipilih itu untuk belajar perhatian pada agama. Terus untuk kondisi ketiga, lebih baik untuk menikah. Lebih baik untuk menikah ya. Untuk kondisi ketiga yaitu dia mampu untuk menikah dan ia tidak punya kesibukan untuk ibadah dan menuntut ilmu din. Nah, ini keadaan orang-orang yang kebanyakan itu di kondisi nomor 3 ya. Ada yang sudah mampu secara finansial dan ia tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu din, maka dianjurkan dia untuk menikah. Nah, sekarang kita lihat ada kalimat di bawah, adapun keadaan Ibnu Taimiyah, begitu pula Imam Nawawi yang tidak menikah hingga meninggal dunia karena mereka tersibukkan pada jihad dengan ilmu. Keadaan mereka masuk dalam kondisi kedua sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Ya, adapun keadaan Ibnu Taimiyah, begitu pula Imam Nawawi yang tidak menikah hingga meninggal dunia karena mereka tersibukkan pada jihad dengan ilmu. Ya, terus. Bagi yang hidup membujang bisa menilai masuk pada kondisi yang mana. Jangan-jangan ia hanya menghabiskan waktu muda dengan sia-sia dan tak punya karya apa-apa seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Ya, karena memandang maslahat lebih besar sehingga Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah memutuskan tidak menikah. Nah, sekarang kita lihat kiat belajar ketika sudah bekerja dan menikah. Ini bagi orang-orang sibuk, ini poin pentingnya itu di sini. Ini ada langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkahnya untuk belajar ketika super sibuk sudah bekerja dan menikah. Di sini poinnya, halaman 146 sampai 148. Coba dibaca pertama. Tetap berusaha menghadiri majelis ilmu, misal setiap akhir pekan atau weekend, atau ketika waktu luang yang ada. Ada kajian-kajian yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja di berbagai masjid, kadang ba'da asar atau ba'da maghrib. Ada juga beberapa kegiatan di akhir pekan yang sengaja dibuat program pesantren khusus tanpa menginap, seperti ditemukan di kota Jogja pada Ma'had Al-Ilmi dan Ma'had Umar, kursus bahasa Arab untuk mahasiswa. Ada juga Ma'had Ya Abati yang khusus dibuat untuk kalangan pekerja dan orang-orang sibuk yang hanya belajar pada hari Sabtu dan Ahad. Belajar dengan guru seperti ini lebih afdol, apalagi belajarnya bisa secara bertahap dari yang paling dasar. Nah, kalau bisa, kalau yang super sibuk tadi ada waktu weekend, setiap akhir pekan dia manfaatkan waktu luang tadi. Jangan malah waktu akhir pekan itu sibuk juga dengan hobi-hobi, dengan jalan-jalan, dengan traveling gitu. Gak ada waktu sama sekali untuk belajar. Nah, ini gak tepat di sini. Ada pelajaran-pelajaran weekend itu banyak sekali sebenarnya. Tinggal kita mau mengatur waktu atau tidak. Bahkan saat ini kalau melihat kajian online pun banyak di waktu weekend juga ada yang berikan waktu di situ. Ya, ini ada contoh-contoh, ada Ma'had Ilmi itu khusus untuk kalangan yang bisa luangkan waktu, tidak mesti mahasiswa ya, bisa umum. Nah, situ nanti sudah belajar baca kitab. Awalnya persiapannya kelas bahasanya itu di Ma'had Umar, kemudian masuk nanti ke Ma'had Ilmi. Kalau Ma'had Abati ini untuk orang awam, ada yang belajar Iqra, ada yang belajar Al-Quran, ini ada di Masjid Pogung Dalangan. Nah, ini bisa jadi jalan juga untuk belajar agama di waktu-waktu sibuk. Nah, terus yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk membaca website dan status bermanfaat di medsos, seperti membaca lewat web rumaiso.com dan muslim.or.id yang terus aktif menghadiri artikel terbaru. Menghadirkan artikel terbaru. Bisa juga memanfaatkan siaran live via Facebook fanspage seperti pada fanspage rumaiso.com. Ya, di sini memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Ya, ada belajarnya lewat website atau lewat medsos, ini sekarang bisa. Tapi memang harus ya kadang tulisannya tidak teratur gitu kalau di website atau di medsos ya. Itu keadaannya tulisannya tidak teratur dan ada jangan-jangan kita salah memilih website atau salah memilih orang yang diikuti, yang di follow di Instagram atau di Facebook atau di YouTube ya, atau di media sosial yang lainnya. Nah, sehingga ini perlu diberi catatan lagi di sini, baca situs website yang mana, situs web yang mana,
kemudian akun-akun medsos yang diikuti itu apa saja gitu. Terus yang ketiga, memanfaatkan video-video di YouTube yang bertema pembahasan kitab secara berjenjang. Bisa ditemukan di Yufid TV atau Rumaiso TV. Ya, ada video-video di YouTube yang ada pembahasan kitab secara berjenjang. Artinya bahasnya tuntas gitu. Kalau di Yufid TV ada di Rumaiso TV juga video-video saya langsung. Kalau Yufid TV pernah dulu saya bahas Matan Abu Syuja, yaitu pernah sampai pembahasan haji kalau tidak salah saya bahas. Terus ada lagi kalau di Rumaiso TV banyak kajian kitab karena ada yang didaurahkan di sini atau saya bahas secara langsung ya. Itu bahasannya sampai tuntas dan disediakan dalam bentuk video. Ada juga yang dalam kajian tema bahasa Arab. Kalau tema bahasa Arab ini ada beberapa Muyassar, ada Al-Kafi sekarang yang saya kaji ulang. Nah, terus ada juga Al-Jurumiyah tapi belum selesai, nanti kapan-kapan lagi saya lanjutkan ya, dan semacam itu. Nah, terus yang keempat, memanfaatkan grup-grup WhatsApp atau Telegram yang menyediakan pelajaran khusus dengan tema tertentu secara berjenjang. Ya, ada di grup WhatsApp juga bisa, ada juga dengan Telegram. Ya, ada juga dengan Telegram. Telegram ini nantinya kalau sekarang Telegram lebih canggih daripada WhatsApp karena bisa live langsung. Kemudian juga bisa buka di berbagai macam gadget sampai laptop ya dengan satu akun saja. Terus ketika live itu bisa terekam juga. Seperti sekarang saya buat kajian ada Durusul Lugho, ada pelajaran Durusul Lugho, kemudian ada juga ngaji kitab umat itu dengan pembahasan Ta'lim al-Muta'allim ya. Ada di situ. Ada juga kalau di WhatsApp ada grup Sohib Rumaiso itu lagi kaji kitab Bulughul Maram ya. Ini bahas secara runtut, secara sistematik gitu. Terus yang kelima, memanfaatkan waktu senggang untuk menyalin faidah dan tetap menulis. Ini akan lebih menguatkan ilmu. Bisa juga menyalurkan faidah tersebut lewat web pribadi dan media sosial yang dimiliki. Ya, ini waktu senggang yang ada pakai untuk baca, pakai untuk nulis gitu. Nanti tulisan-tulisannya bisa dimuat di web pribadi, di media sosial yang dimiliki. Kadang itu bukan hasil penelaahan kita, tapi kita catat dari kajian gitu ya. Kemudian kita share di media sosial. Nah, itu untuk lebih menajamkan ilmu dan lebih merekatkan ilmu pada kita. Terus yang keenam, memanfaatkan waktu libur panjang untuk mengikuti kegiatan daurah di berbagai ma'had atau pesantren yang menyediakan hal ini. Ada beberapa pesantren ya, itu menyediakan waktu di waktu weekend, waktu libur, ada libur panjang ya, itu untuk belajar langsung gitu. Kalau di Darussalim ini beberapa waktu sering seperti itu. Sebelum pandemi kita sering setiap 3 bulan sekali nanti ada daurah kitab ini, nanti ada daurah kitab apa lagi gitu. Terus berteman di media sosial. Berteman di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dengan orang-orang soleh yang memberikan faidah bermanfaat atau memfollow fanspage yang memberikan banyak faidah, bukan status yang tidak bermutu dan cuma berisi berita politik atau koran saja. Ya, ini bertemannya ya, berteman di media sosial dengan orang-orang yang baik. Adapun nanti membaginya ya, kita punya target sendiri ya, dan nanti target ada, terus kita memperhatikan keadaan waktu. Orang yang sibuk bisnis dan orang pekerja kantor kan tentu berbeda dengan orang awam gitu ya. Maka yang mau membagi waktu, dia timbang-timbang dengan keadaan diri masing-masing gitu. Nah, sekarang tujuannya apa kalau mau belajar? Ya, kalau tujuannya ingin paham agama, ya, ingin lebih dalam. Kalau ingin sekadar tahu saja ya sudah ikuti kajian-kajian tematik, kajian umum-umum saja gitu. Atau ada potongan video, ikuti kayak begitu saja. Tapi ini tidak terarah gitu. Kalau mau terarah, belajarnya dari dasar, yaitu kalau sudah betul bacaan Quran, belajar bahasa Arab. Ini tidak ada halangan, tidak pandang umur sebenarnya. Belajar bahasa Arab bisa siapapun. Ya. Targetnya itu saya mau bisa bahasa Arab dulu ya, agar nanti bisa menguasai ilmu-ilmu yang lainnya dengan mudah. Nah, buat target itu. Terus nanti jadwal belajarnya diatur dengan gurunya, kapan gurunya bisa, kemudian sesuaikan jadwal seperti itu. Kalau tidak bisa ikuti live, mudah-mudahan ada rekamannya. Terus berusaha fokus gitu. Kalau dalam istilah kita itu belajar namanya sabat. Sabat itu belajar sampai tuntas gitu. Ya, jangan belajar sepotong-sepotong.
Ya, mending belajar sampai tuntas satu pelajaran, ya sampai tuntas selesai, jangan setengah-setengah. Terus tidak semua mesti dipelajari juga gitu. Jadi jangan ada kajian baru nanti ikuti lagi, nanti kajian baru ikuti lagi, kajian ini lagi diikuti lagi, kajian ini diikuti lagi. Sadar diri gitu. Kalau kita waktunya terbatas, misalnya hanya bisa satu hari itu satu kajian, ya satu rekaman di WhatsApp atau Telegram, ya sudah ikuti itu saja. Atau misalnya maksimalnya 2, cuma itu saja. Jangan nambah-nambah lagi. Terus nanti persiapkan jadwal dengan baik dan jangan juga suka nunda-nunda. Jadi intinya itu atur jadwal, sesuaikan dengan keadaan diri dan bisa fokus. Ya, tidak mesti belajar banyak, yang penting belajar tuntas, ingat. Ya, tidak mesti belajar banyak, yang penting belajar tuntas. Kalau ini dipahami, insya Allah sukses dalam belajar. Namun kalau ini sulit untuk dipraktekkan, biasanya kita cuma dapat ini sedikit, dicicipi sedikit, yang ini sedikit lagi, akhirnya tidak dapat apa-apa. Ya Allah alam bisawab. Besok kita bahas tentang safar dalam menuntut ilmu. Orang yang ingin belajar itu bersafar, dia pergi ke mana gitu, berpetualang untuk belajar dari guru ke guru gitu. Nah, nanti akan kita bahas pertemuan besok pagi, Kamis pagi insya Allah. Baik, nah, kita lihat bahasan ini, ada tanya jawab dulu ya. Ada yang di YouTube ini. Afwan izin bertanya dari Zulfa Ruhama. Adakah kelas tahsin online untuk dari rumah Isra? Ingin sekali memperbaiki bacaan. Kalau tahsin belum ada, jadi bisa pelajari dari guru-guru yang lainnya dulu. Kalau bahasa Arab baru ada. Bolehkah kita membeli emas dengan cara memesan lebih dulu pada siang hari kemudian membayar transfer uang sebagai uang muka? Enggak boleh, ini nyicil namanya. Emas itu harus yadan biyadin. Ya, harus yadan biyadin dalam keadaan tunai, yaitu uang di muka, ada uang baru kemudian ada emas atau ada barang. Nah ini. Saya baca di artikel Numeso terkait sebaik-baik sholat seorang adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Berarti kalau sholat qobliyah, ba'diyah boleh ya di rumah ya? Iya, boleh di rumah. Nah, baik, nanti yang di YouTube bisa tanya lagi. Monggo yang dari Zoom bisa yang di chat dulu, silakan. Ustadz, Ana bacakan via chat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya, kerabat kami yang sudah lansia meminta tolong untuk dipesankan makanan untuk hadiah ulang tahun salah satu anggota keluarga. Apakah boleh jika saya memesankan makanan tapi dikirimkannya tidak pada hari yang diminta? Atau saya bilang nomor telepon tokonya sudah tidak ada di kontak saya? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallah khair. Jadi itu ingin memesan untuk ulang tahun tapi nanti di lain waktu, baiknya tidak seperti itu ya. Jadi jangan niatkan seperti itu, kasih hadiah saja gitu. Kalau itu yang dimaksud, wallahu a'lam. Tidak disesuaikan dengan waktunya dan jangan niatannya seperti itu. Ya baik, yang berikutnya lagi. Nah, Ustadz, izin bertanya Ustadz di luar tema. Sekarang itu ada kacamata dengan lensa fotokromik. Jika lensa terkena sinar matahari, maka warna lensa akan berubah jadi hitam. Apakah boleh wanita memakai kacamata dengan lensa tersebut, Ustadz? Termasuk tabarus tidak ya, Ustadz? Kalau niatannya itu bukan tampil cantik, ya maka tidak termasuk di situ. Kalau tujuannya untuk memang tujuan kebutuhan, kalau keluar nanti lensanya jadi hitam seperti itu karena kebutuhan, ya nggak apa-apa. Jadi tidak selamanya pakai kacamata hitam jadi bermasalah gitu. Dilihat dari tujuannya dan memang wanita sudah tahu sendiri, saya ingin mempercantik diri atau bukan gitu. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi, masih chat silakan. Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika ada seorang suami yang telah menikah selama 3 tahun namun tidak pernah sama sekali memberi nafkah biologis ke istrinya, sehingga istrinya menuntut untuk bercerai. Namun suami keberatan untuk bercerai dengan alasan faktor keluarganya. Apakah tindakan istrinya dibolehkan, Ustadz? Ya, nasihati suami, ya menuntut yang diminta, katakan baik-baik, ya sebagai suami istri itu bagaimana. Yang mudah-mudahan Allah beri hidayah dan taufik. Dan cek juga, siapa tahu suami ada masalah, ya istri jadikan tempat curhat di situ. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi silakan lewat chat. Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita memaksakan anak perempuan kita untuk menikah karena dia tidak mau menikah?
Nasihati baik-baik, karena kalau tidak disegerakan ini masalah nanti. Saya punya bahasan sendiri tentang itu. Ada sebab-sebab wanita telat menikah dan itu rawan ya. Ada saya tulis di Remaja Islam kayaknya. Ada tulisan saya bagi wanita yang telat menikah ya. Di sini ada beberapa penelitian yang saya sertakan. Ada beberapa paper, terus bahasanya ini ada memang faktornya macam-macam ya. Ada faktor keluarga, ada mungkin mahar yang terlalu tinggi. Mungkin saya curiga mungkin karena berkarir nih ya. Atau bisa jadi karena trauma itu. Ya, atau ingin melanjutkan studi. Nah, biasanya menyesalnya belakangan gitu. Di Biro Jodoh Rumah Iso, maaf ini beberapa kasus itu telat nikah untuk wanita itu di atas 30-an dan rata-rata itu karena kejar karir dan studi gitu. Ya, kita tetap usahakan untuk mencarikan mereka jodoh, tapi sebenarnya ada sesuatu yang tidak tepat mereka lakukan di masa silam. Nah, ini yang mesti diperbaiki kalau bisa diajak segera menikah, karena dampak negatifnya ada ya, dia merasa cemas, tertekan, ada yang kecewa, ada yang mungkin malu, ada yang rendah diri, minder, ada yang fisiknya menurun, belum dianggap sebagai wanita, ada gitu. Solusinya ya berbanyak doa, jangan terlalu milih-milih jodoh, ya, terus bersabar dan introspeksi diri, ya. Terus kalau kasus ini tolong ditelusuri sebabnya itu apa. Jangan-jangan trauma, jangan-jangan karena karir. Nah, sebab ini yang dipecahin gitu. Kalau trauma mungkin dia dulu punya trauma dengan laki-laki, ada laki-laki yang kecewakan dia sehingga dia bawa terus, saya pokoknya nggak mau nikah gitu karena dikecewakan laki-laki ini gitu. Nah, ada pendekatan dulu lah, pendekatan komunikasi, mudah-mudahan dapat solusi di situ. Wallahu a'lam. Baik, yang lewat resen silakan. Ustaz, sudah ada Babi Odet, silakan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin bertanya, kalau misalkan hukum menuntut ilmu di jam kerja, kayak misalkan di kondisi sekarang kan pekerjaan itu dari rumah, jadi bisa daring. Nah, dari dalam kondisi daring itu bisa sambil menuntut ilmu gitu. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Yang penting ini lihat aturan dulu, ini PNS apa bukan? Bukan. Kalau bukan PNS, biasanya target kantor bagaimana? Apa selesainya kerjaan, yang penting pekerjaan selesai, atau ya, sudah diatur jam tertentu? Ada jam tertentu, tapi karena daring, jadi bisa sambil misalkan sambil membaca artikel atau sambil menonton YouTube jalan, pekerjaan juga sambil jalan itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, misalkan pekerjaan tetap jalan terus tapi sambil mendengarkan podcast misalkan, itu seperti itu bagaimana? Baiknya fokus saja Pak. Nanti multitasking itu kalau lihat beberapa penulis itu sebut multitasking itu nggak pernah menyelesaikan suatu pekerjaan. Multitasking itu cuma dapat ini dapat itu saja, tapi tidak pernah menyelesaikan. Gitu. Coba buktikan aja sendiri deh. Coba kalau fokus selesai, mungkin bisa beralih ke ngaji kan. Tapi kalau bareng-bareng itu nggak bisa. Multitasking kelemahannya di situ. Oke, jadi kalau misalkan di pekerjaan kalau sudah masuk ke kantor terus kemudian masih di jam kerja tapi ada waktu senggang, misalnya pekerjaan sudah selesai ada waktu senggang terus kemudian baca buku, seperti itu apakah boleh gitu? Nah, kalau dari kantor tidak masalah, ini bukan PNS ya catatannya ya. Kalau PNS ada aturan lain kan. Masih dibolehkan ya silahkan. Oh, jadi harus ada izin juga dari tempat kerja gitu. Iya. Baik, satu lagi Ustadz kalau boleh. Iya. Oke, ini kalau misalkan ada pekerjaan tapi dibayarnya dengan kripto, itu boleh atau tidak? Nah, ini saya belum pelajari karena ini mengalami perubahan terus seuang itu ya. Ya, karena sekarang tuh ada NFT art gitu. Jadi ada karya-karya seni, misalkan karya-karya seni kita tuh bisa jual karya seni atau desain seperti itu, tapi itu tuh dibayarnya hanya bisa dengan crypto coin gitu, tidak melalui uang seperti rupiah seperti itu. Tapi nanti kan bisa ditukar dengan uang rupiah gitu. Apakah boleh atau seperti apa hukumnya Ustaz?
Kalau memang dianggap sebagai uang bisa ditukar ya nggak apa-apa berarti. Gitu. Tapi apakah masuk ke ranah goror atau tidak, Ustaz? Kalau pembayarannya jelas, bayarannya itu memang bisa ditukar ya nggak masalah. Kalau misalkan si koin itu kita tuh tergoda untuk disimpan dulu gitu, menunggu harganya naik, itu seperti apa, Ustaz? Ya sama seperti Bapak Kalau dapat sekarang dolar nunggu mendapatkan harganya pembayaran. naik berarti. Sama seperti Bapak dapat dolar nunggu gitu. harga naik gitu. Nah, terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, berikutnya lagi silakan. Nah, Ustaz, silakan dibuka mic-nya untuk Reno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukumnya itu nonton kajian saat sedang bekerja? Kan kalau kita nunggu waktu luang kan kajian yang tersedia sangat terbatas, Ustaz. Nonton apa tadi? Nonton kajian. Nonton kajian sebelum bekerja atau jam kerja? Jam kerja. Ini pegawai apa ini, Pak? Karyawan biasa, karyawan swasta. Diizinkan nggak sama majikan? Untuk main HP sih enggak. Ya tergantung ini melalaikan pekerjaan nggak, dan majikan diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan ya hak dia gitu untuk membolehkan berarti. Kan biasanya kan kajian itu dari YouTube ya kan, pakai HP. Ya nggak boleh sih, Ustaz. Nggak boleh main HP itu, Ustaz. Tapi kalau menuruti waktu luang kajiannya sangat terbatas. Ya minta izin sama yang punya usaha. Kan Anda berada di bawah orang yang punya usaha, berarti minta izin ke dia. Kalau mau bebas ya nggak usah punya bos, usaha sendiri. Gitu. Iya, iya. Satu lagi tentang uang khianat. Kan saya bilang sama teman-teman, jangan, itu uang haram gitu ya. Lalu mereka marah, mereka tersinggung gitu ya. Apa saya harus minta maaf, Ustaz, karena membuat mereka tersinggung? Ya sampaikannya, mungkin cara penyampaiannya aja yang diubah, Pak. Oh. Ya. Saya harus minta maaf itu ya. Ya minta maaf saja, tapi lain kali cara penyampaiannya aja bisa diatur. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ya, Kom. Baik, berikutnya lagi yang diresen silakan. Nah, Ustaz, tafadholi dibuka mic-nya Ukti Fadilah. Naam, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ini saya izin menanyakan pertanyaan kakak saya. Jadi beliau punya sapi, kemudian sapinya beranak gitu Ustaz. Nah, beliau berkeinginan untuk bersedekah karena sapinya tadi beranak Ustaz. Apakah seperti itu dibolehkan? Boleh saja. Atau, misalnya niatnya karena sapinya melahirkan itu juga nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Asalnya dia mau berbuat baik, ya nggak masalah. Berbuat baik bebas waktunya. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi Bu Menti silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gini Ustaz, ada dua pertanyaan. Kalau misalnya kita di satu waktu ada majelis kajian di jam-jam, misalnya anak kan harus tidak kewajiban sih, anak punya ibu yang harus dirawat karena stroke bergantian karena tidak tinggal serumah dengan anak. Tapi di jam itu juga kadang anak juga harus ke rumah ibu gitu loh Ustaz. Mana yang lebih dulu Ustaz menuntut ilmu kajian itu baik online maupun offline? Kalaupun sudah di rumah ibu ternyata jamnya misalnya jam 10 kan Ustaz, terus jadi anak buru-buru pulang ya, saya mau kajian gitu. Mana yang lebih dulu gitu loh Ustaz Hasannya? Mana yang lebih mendesak dari situ? Kalau misalnya ya itu sih bisa membagi waktu, tapi kadang jadi nggak maksimal gitu loh. Misalnya harusnya anak dari rumah jam 8 gitu kan, sampai jam 10 itu kajian. Jadi sebelum jam 10 anak udah minta pulang ke
ibu gitu kan, mau pulang ya, mau kajian gitu, apakah itu dibolehkan gitu loh Ustaz? Jadi mau pulang untuk kajian ya. Kalau mendesaknya, kalau orang tua misalnya tidak terlalu ini ya, nggak apa-apa kajian, nanti balik lagi gitu. Oh, tapi prioritasnya berarti tetap di kajian gitu Ustaz? Saya nggak bilang di kajian, mana yang mendesak? Oh, naam. Ya masih agak bingung juga sih Ustaz. Iya, kalau ada yang mendesak ya tinggal pilih yang mendesak saja. Karena kajian pun nanti masih bisa, saat ini di zaman teknologi kayak gini masih bisa dengar rekaman. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz mengenai ini, jadi Anda misalnya peminjam uang ke teman gitu Ustaz, katakanlah 10 juta, kemudian Anda sudah membayarkan 5 juta gitu. Pada saat sebetulnya Anda sudah siapkan untuk dana misalnya untuk membayar lagi yang sisanya gitu loh Ustaz. Tapi yang dipinjam itu nanti aja katanya belum butuh. Nah, kemudian Anda di tengah-tengah waktu itu memberikan misalnya kue, Anda bikin kue atau makanan gitu. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Tadi apa transaksinya apa, Bu? Meminjam uang. Siapa yang meminjam? Membayar. Anda yang meminjam. Iya, terus? Tapi sudah dibayar sebagian. Iya, terus? Nah, kemudian untuk membayar yang satu laginya sebetulnya Anda sudah ada kemampuan, cuman yang dihutangin itu bilangnya nanti aja katanya, kalau saya butuh nanti sewaktu-waktu saya minta, kalau untuk sekarang nggak usah bayar dulu, nanti aja katanya gitu Ustaz. Nah, di tengah-tengah waktu itu Anda memberikan misalnya kayak makanan, kue gitu, apakah itu tidak termasuk riba Ustaz? Kalau saya jadi orang yang meminjamkan uang, saya tidak manfaatkan itu. Oh, tapi kalau Anda memberi enggak masalah gitu Ustaz? Baiknya tidak. Oh, itu masih termasuk riba tetap ya Ustaz? Kaidahnya itu selama utang belum lunas tidak boleh kasih suatu pemanfaatan dulu. Oh, nah walaupun hanya niatnya oh ini saya bikin kecuali kalau Bu Meti punya acara ya, terus ngasih ke banyak orang dan dia juga dapat gitu. Yang kaidahnya ke situ sih Ustadz. Misalnya Anda bikin kue banyak nih, bikin kuenya misalnya ada tiga lah gitu, 3 loyang. Memberikan salah satunya ke dia gitu loh Ustadz. Boleh kalau yang lainnya dikasih juga. Kalau dia sendiri nggak boleh. Oh, naam. Berarti kalau seperti itu bukan kaidahnya riba ya Ustadz? Bukan. Oh, naam. Afan. Syukuran Ustadz penjelasannya, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi Adela Nida, silakan Bu. Silakan Adela Nida, Ibu silakan open mic. Ada Ukti Adela Nida. Ukti Adela Nida. Baik, kalau tidak bisa di chat dulu silakan. Nah, Ustadz, Anda bacakan via chat. Bismillah, Ustadz, izin bertanya, pada saat Ana sholat witir, Ana sempat kaget menoleh ke belakang. Apakah membatalkan sholat, Ustadz? Apakah sholatnya harus diulangi? Ketika sholat witir, terus? Ana sempat kaget menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Sholat? Kalau sampai seluruh bukan kepala ya, badannya berlawanan tidak di arah kiblat lagi, bisa batal. Tapi cuma kalau menoleh saja tidak batal. Makruh ya, minimal makruh. Ya, satu lagi. Ustadz, izin bertanya di luar tema. Kalau kita sholat bacaan at-tahiyatnya pakai sayyidina atau tidak? Baiknya tidak pakai sayyidina karena tidak ada dalam teks hadis. Walaupun di luar sholat masih boleh pakai sayyidina. Kalau dalam sholat kita manut pada dalil saja. Namun kalau di luar sholat masih boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kami jelaskan pagi ini. Insyaallah besok lagi masih ada kesempatan bagi yang belum bisa bertanya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Besok kita bahas tentang safar dalam thalabul ilmi. Demikian kita cukupkan kajian pagi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.